Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22. Saudara perhatikan kalau Matius pasal 22 ada beberapa perikop. Yang pertama itu berbicara tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kemudian dilanjutkan dengan membayar pajak kepada kaisar. Ini sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dan yang bagian kita akan renungkan bersama adalah hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Saya perhatikan, bisa menyimak, saya akan membacakannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dalam catatan Injil Matius memberikan kita kesan bahwa pertanyaan ini tampak merupakan serangan balik dari orang Farisi. Tetapi kalau kita melihat catatan dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34, saudara, Markus mengisahkannya, ahli Taurat ini bertanya dalam suasana sedikit berbeda dibanding catatan Matius yang sepertinya menyerang. Tapi dalam catatan Markus memberikan kesan bahwa ahli Taurat ini bertanya dengan rasa bersyukur karena dia melihat Yesus sanggup membantah, kemudian membungkamkan orang-orang Saduki. Dan dia bertanya kepada Yesus mungkin dengan maksud konfirmasi dari Yesus, bertanya hukum manakah yang paling terutama. Kemudian Yesus menjawab, dan jawaban Yesus disambut dengan sebuah respon dari ahli Taurat, tepat sekali guru, benar katamu itu. Dengan kata lain bahwa jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini 100% benar. Jawaban Yesus ini sempurna dan tidak ada seorang pun yang tidak menyetujuinya. Saudara, pada dasarnya orang Saduki hanya percaya 5 kitab dalam Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang mereka percaya. Mereka tidak percaya tentang hal-hal yang berhubungan dengan roh. Orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Dan mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya malaikat dan juga tidak percaya akan adanya roh. Saudara bisa melihat di Kisah Rasul pasal 23 ayat 8. Saudara, mereka biasa menentang orang-orang Farisi supaya mereka membuktikan doktrin kebangkitan dari Musa. Tapi orang-orang Farisi, mereka tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang memuaskan. Orang-orang Farisi dengan kata lain gagal memberikan jawaban kepada orang Saduki. Mereka kalah berargumen dengan orang Saduki. Tapi dalam Matius pasal 22, pembacaan tadi, Yesus disodorkan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang semacam pertanyaan imajiner tentang
tentang kebangkitan. Itu berdasarkan hukum pernikahan ipar orang Yahudi dari Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai ayat 10. Sebelum dia menanyakan tentang hukum yang terutama. Jadi pertanyaan itu, saudara, Yesus berhasil berargumen dengan orang Saduki dan membuat orang banyak mendengar itu lalu menjadi begitu takjub dengan jawaban Yesus. Pengajaran Yesus begitu luar biasa. Setelah musuh orang Farisi dibungkam oleh Yesus, lalu mereka berkumpul, salah seorang dari mereka, dikatakan seorang ahli Taurat, bertanya untuk maksud mencobai. Catatan Matius mengatakan dengan maksud mencobai. Tapi Markus melihat dia hanya bersyukur karena Yesus sudah membungkamkan orang Saduki. Tapi Matius mungkin melihat sampai ke dalam. Ternyata orang ahli Taurat ini punya maksud mencoba Yesus. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan yang baru muncul, tapi sebuah pertanyaan yang sudah ditanyakan sejak zaman Musa. Zaman dulu sudah ditanyakan para ahli Taurat dan mereka berdebat berabad-abad sehingga tidak ada sebuah jawaban yang memuaskan. Tidak ada sebuah kesimpulan yang benar-benar memuaskan. Hukum mana yang paling terutama? Dan mereka tidak bisa menjawabnya. Sudah setelah itu mereka memperluas hukum Taurat dengan rincian perintah-perintah yang begitu mendetail. Yang kita kenal ada 613 perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Dari 613 ini ada 248 perintah positif, kemudian 365 berupa larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Salah satunya berjalan sekian jauh pada hari Sabat, melakukan sesuatu pada hari Sabat. Itu dicatat dalam 365. Salah satu yang dilarang tidak boleh mereka lakukan. Namun saudara, orang-orang Yahudi, tidak ada seorang pun yang sanggup atau didapati bisa melakukan semua rincian hukum-hukum yang dibuat oleh ahli Taurat ini. Mereka bisa melakukannya. Mereka tidak ada seorang pun bisa melakukannya. Saudara, dalam jawaban ahli Taurat itu, Yesus menjawab ahli Taurat itu, dia sebetulnya mengutip Shema. Shema dalam kitab Ulangan, saudara, ada Shema, ya. Shema itu pernyataan iman yang diucapkan berulang-ulang oleh orang Yahudi setiap hari. Shema berasal dari kata Ibrani yang berarti dengar. Ya, dengarlah. Secara harafiah berarti mereka mendengar dan berlakulah. Shema Israel adalah kata pertama dari sebuah doa dari Taurat yang digunakan sebagai bagian paling utama yang mereka sebagai orang Yahudi mereka doakan pada malam hari atau pada pagi hari. Mereka ucapkan terus Shema itu. Saudara, Shema dianggap sebagai doa yang paling penting dalam agama Yahudi yang diucapkan sehari dalam kehidupan mereka, yang disebut perintah rohani atau misfa dalam bahasa Ibraninya. Itu perintah rohani. Mereka harus ucapkan. Ya. Saudara, perintah itu harus mereka ucapkan dalam doa mereka. Jadi kalau kita lihat Yesus
mengutip Shema, pengakuan iman yang diawali dengan kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini ternyata terdapat di Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 yang Yesus jawab kepada ahli Taurat. Hukum mana yang paling terutama? Ini yang dijawab oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah, perintah terbesar adalah mengasihi Allah dengan segala keberadaan yang kita miliki. Segala kekuatan kita, segala yang kita miliki. Baik saudara, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita, atau apapun yang kita miliki, baik harta atau segala yang melekat pada kita, untuk dilakukan bagi Allah. Jadi saudara, mengasihi Allah bukanlah sebuah perasaan yang kita merasa baik, kita merasa senang, kita merasa enjoy. Kita memuji, kita berdoa. Tidak sekedar demikian saudara. Ternyata mengasihi Allah saudara harus melalui segenap hati, kekuatan kita, kemudian sesuatu yang kita lakukan bagi Allah. Kenapa demikian saudara? Karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah Maha Tahu. Dia Allah Maha Hadir dalam kehidupan kita. Dia Allah Maha Kuasa. Mengasihi Allah berarti kita bertindak. Kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan menjadi sebuah perintah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Soalnya terkadang orang berpikir bahwa percaya kepada Yesus, menjadi seorang Kristen, jauh lebih mudah, jauh lebih gampang dibanding dengan agama-agama lain. Agama-agama lain begitu susah, begitu sulit untuk menjalankan ibadah mereka. Bahkan ada yang harus melukai dirinya sehingga mereka bisa mendapatkan keselamatan. Tapi kekristenan saudara hanya gratis, bahkan dianggap terlalu murah. Sehingga itulah membuat kita tidak memahami tentang bagaimana mengasihi Allah. Saudara, tentu pertanyaan ahli Taurat ini, hukum mana yang paling terutama? Saya percaya bahwa mereka ini yang sudah membuat hukum-hukum ini pasti pusing. Pasti mereka memikirkan hukum mana yang paling penting harus lakukan. Dibuat 613 saudara. Kita bisa memikirkan harus hafal 613 hukum saudara dalam kehidupan. Pasti akan cukup memusingkan dia. Sehingga dia bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling terutama yang harus mereka lakukan supaya mereka berkenan kepada Allah, supaya mereka menyenangkan Allah. Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Saudara, mungkin jawaban ini mungkin masih samar-samar. Karena ada yang bertanya, bagaimana mengasihi Allah? Saudara, mengasihi Allah harus dengan sebuah action. Lakukan sesuatu melalui hidup kita untuk menyatakan bahwa kita mengasihi Allah. Saya munculkan beberapa tokoh dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru yang mengasihi Allah saudara dengan sebuah action, sebuah tindakan nyata. Saudara kenal Musa, pemimpin besar yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Saudara, dia mengasihi Allah dengan bertindak mentaati perintah Allah untuk pergi bertemu dengan raja yang kejam itu, Raja Firaun.
Saat itu siapa berani bertemu dengan Raja Firaun? Raja yang sangat kejam, saudara. Tapi dia mentaati perintah Allah. Karena dia mengasihi Allah. Dia pergi menemui Raja Firaun. Dengan cara demikianlah dia mengasihi Allah. Abraham, saudara, dikenal bapak orang beriman. Bagaimana cara dia mengasihi Allah? Dalam bertindak memenuhi panggilan Allah dalam kehidupannya. Dia meninggalkan kampung halamannya. Dia meninggalkan apa yang dia miliki. Dia berangkat ke suatu tempat yang tidak diketahui. So, ternyata dengan cara demikianlah dia mengasihi Allah. Sebuah pengorbanan. Jelas sebuah pengorbanan, saudara. Siapa mau pergi ke tempat yang tidak jelas? Tempat yang tidak dia tahu. Tapi demikianlah Abraham memenuhi panggilan Allah. Karena dia mengasihi Allah. Daud, apakah dia seorang mengasihi Allah? Saya berpikir bahwa Daud seorang raja yang sangat mengasihi Allah. Seorang raja, seorang punya posisi yang tinggi. Tapi dia bisa merendahkan dirinya di hadapan seorang nabi, hamba Tuhan. Kemudian mengaku dosa-dosanya, dosa perzinahan. Karena dia mengasihi Allah. Saudara, ini adalah contoh yang real sekali. Yang saya paparkan supaya saudara memahami bagaimana mengasihi Allah. Apakah cukup kita pendamkan dalam hati kita? Ternyata tidak, saudara. Kita melihat tindakan-tindakan yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Orang-orang mengasihi Allah. Dalam perjanjian baru, saya sebutkan beberapa orang. Salah satu adalah Petrus. Saudara, Petrus, dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah melarikan diri. Dia pernah tidak mengakui Yesus. Tapi di masa tuanya, saudara, ketika dia di dalam pelayanan. Suatu kali dalam penganiayaan besar diceritakan bahwa Petrus pernah mau kabur menyelamatkan diri. Dia begitu rupa melarikan diri dari kejaran, kemudian dia bertemu dengan Yesus yang datang kepadanya, dan Yesus bertanya kepadanya, dia mau pergi kemana? Kemudian ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Kemudian setelah Petrus melihat Yesus, kemudian dia langsung balik. Dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia akan mati bagi Tuhan. Dia kembali ke Roma. Dan diceritakan bahwa di Roma lah Petrus rela mati menjadi martir. Dia mati bagi Kristus. Dengan cara demikian dia mengasihi Yesus. Tapi ini tentu tidak sanggup kita lakukan. Ya, ini harus mati, saudara. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Saya pikir malam ini kita datang kebaktian doa. Kita belum ada apa-apanya, saudara, dibanding dengan Petrus untuk mati bagi Yesus. Karena dengan demikianlah dia mengasihi Yesus. Karena Yesus pernah bertanya kepadanya, Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku lebih daripada semua ini? Petrus mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh mengasihimu. Kemudian dia menangis. Itulah cara Petrus mengasihi Yesus. Contoh lain adalah orang Majus. Mengasihi Yesus dengan rela berjalan puluhan mil. Zaman dulu harus menanggung resiko. Kalau sekarang kita berjalan pergi kemana-mana, puluhan ratusan mil aman.
Tapi zaman dulu akan penuh dengan resiko. Resiko berhadapan dengan binatang buas, dengan para perampok. Tapi orang Majus, karena dia mengasihi Yesus, dia tahu bahwa ada raja baru lahir dan dia datang. Tidak hanya itu saudara, dia membawa persembahannya, emas, kemenyan dan mur untuk diberikan kepada Yesus. Cara mengasihi Yesus yang real, yang nyata dalam kehidupan orang Majus. Karena dia tahu bahwa raja baru sudah lahir. Contoh terakhir adalah Maria mengasihi Yesus. Sekalipun murid-murid menegur dia, ini sebuah perbuatan pemborosan. Yang minyak narwastu ini bisa dijual dengan uangnya bisa membantu orang-orang miskin. Terdengar sedikit rohani. Tapi sesungguhnya dia adalah perampok. Mengambil dan memakai uang kas yang ada. Tapi Maria mengasihi Yesus dengan sebuah tindakan yang real. Dia memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seorang wanita yang punya harga diri, tapi dia bisa memberikan segala-galanya sampai rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Sebuah pengorbanan. Saudara, pelayan gereja tidak ada pelayan yang rendah, yang tidak bisa atau terlalu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita melihat pengorbanan dari tokoh-tokoh baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, kita melihat sebuah sikap mengasihi Tuhan yang begitu luar biasa. Yang memberikan kita gambaran, memberikan kita teladan bagaimana mengasihi Yesus. Sudah sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan cara apa saudara dan saya mengasihi Yesus? Mungkin saudara dan saya berkata, saya sudah cukup ibadah hari Minggu. Saya sudah cukup ibadah di kebaktian doa. Saudara, saya katakan bahwa itu adalah satu bagian. Tapi bagian untuk mengasihi Yesus adalah keseluruhan hidup kita. Yang terkadang kita tidak mengetahuinya dengan baik. Dan terkadang kita juga banyak hitung-hitungan. Tapi Yesus memberikan segalanya bagi kita. Saudara, tidak ada contoh-contoh orang yang mengasihi Allah, baik dalam PL maupun dalam perjanjian baru, yang hanya sekedar berteriak-teriak atau berdoa, lalu mengatakan mereka mengasihi Allah, namun tidak pernah melakukan tindakan apa-apa bagi Tuhan. Tampaknya tidak ada contoh, tidak ada model demikian. Orang-orang tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ketika mengatakan mengasihi Allah, selalu ada sebuah tindakan, selalu ada sebuah pengorbanan besar, selalu ada sesuatu yang dilakukan bagi Allah. Tidak ada contoh orang, tokoh yang hanya berteriak mengasihi Allah di mulut, tapi tidak melakukan apa-apa bagi Allah. Mereka yang disebut mengasihi Allah adalah orang-orang yang saleh, betul. Seperti Ayub. Mereka mengasihi Allah adalah orang-orang yang punya sebuah kerinduan dekat dengan Allah. Seperti pemazmur yang rindu dekat dengan Allah. Mereka yang mengasihi Allah, mereka juga adalah orang-orang yang punya kemauan tinggi berbuat sesuatu bagi Allah dan melayani Allah
dengan sungguh-sungguh, tanpa hitung-hitungan. Dapat prioritas utama, bukan prioritas terakhir. Kita melihat banyak pelayan di gereja, saudara, hanya kasih prioritas terakhir. Setelah sisa-sisa waktunya, apakah kita mengatakan bahwa itu kita mengasihi Allah? Saya pikir bahwa semuanya itu harus kita introspeksi kembali. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Nehemia mengasihi Allah, saudara. Dia siang malam dan dia berdoa kepada Allah. Pada waktu pembangunan tembok Yerusalem yang sudah rusak. Hana siang dan malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Kemudian Paulus, jelas saudara, doanya, kita tidak ada apa-apanya saudara. Dia memberi hidupnya untuk melayani Allah. Saudara, itu yang mereka lakukan, mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah? Saudara, sudah mengasihi Allah memang tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi sesama manusia. Dan Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18 yang sejajar dengan Sema, yang mengatakan bahwa mengasihi Allah dan itu harus juga mengasihi sesama manusia. Seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab Nabi tergantung pada kedua hukum ini. Saudara, malam hari ini biar kita menguji, kita bertanya pada diri kita. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam kehidupan saya? Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti juga akan mengasihi sesama manusia. Kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau tilik hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kami merasa bahwa kami jauh sekali dalam kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasa bahwa kami masih jauh dan kami belum melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau perbaharui setiap hati kami. Engkau menuntun kami ke dalam kebenaran. Supaya taraf kami mengasihi Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan kemauan-Mu. Tuhan, malam hari ini kuatkan kami. Agar kami terus diperbaharui. Agar kami terus disadarkan. Untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami sementara kami hidup tengah dunia ini. Tidak ada yang lebih berharga yang ada pada kami, yang melekat pada kami, yang melebihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau berharga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.